warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Isna Taliani dari kelas 11 Akuntan 1 nomor absen 14. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai membedakan struktur laporan realisasi anggaran dan laporan operasional. Yang pertama, saya akan membahas mengenai laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran atau biasa disebut dengan LRA adalah laporan yang disusun oleh entitas sektor publik seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi lainnya yang berbasis pada anggaran. Laporan ini digunakan untuk memberikan informasi mengenai kinerja anggaran selama satu periode tertentu, biasanya selama 1 tahun. Laporan ini penting untuk melihat seberapa baik realisasi anggaran sesuai dengan rencana anggaran yang telah disetujui. Tujuan dari laporan realisasi anggaran diantaranya: yang pertama, memberikan informasi tentang pendapatan dan belanja yang telah dianggarkan dan yang telah direalisasikan. Yang kedua, menunjukkan efektivitas penggunaan anggaran oleh suatu entitas. Yang ketiga, sebagai bahan evaluasi untuk periode anggaran berikutnya. Struktur dari laporan realisasi anggaran yaitu yang pertama, ada pendapatan. Bagian ini menunjukkan sumber pendapatan yang diterima oleh entitas selama satu periode pelaporan. Pendapatan ini bisa berasal dari berbagai sumber seperti pajak, retribusi, hibah, atau dana perimbangan. Pendapatan ini tidak hanya mencakup penerimaan kas, tetapi juga penerimaan non-kas yang sah menurut ketentuan. Yang kedua, belanja. Bagian ini menunjukkan pengeluaran yang dilakukan oleh entitas untuk mendanai program-program yang telah direncanakan dan telah dianggarkan. Belanja ini dibedakan menjadi dua, yaitu belanja operasional dan belanja modal. Belanja operasional meliputi pengeluaran rutin untuk mendukung operasional entitas, sedangkan belanja modal meliputi pengeluaran untuk memperoleh aset tetap dan investasi lainnya. Yang ketiga adalah surplus atau defisit anggaran. Ini merupakan selisih antara total pendapatan dan total belanja selama satu periode. Jika pendapatan lebih besar dari belanja, maka entitas mengalami surplus anggaran, dan sebaliknya, jika belanja lebih besar dari pendapatan, maka terjadi defisit anggaran. Yang kedua adalah laporan operasional. Laporan operasional atau biasa disebut juga dengan LO adalah laporan yang disusun untuk memberikan informasi mengenai pendapatan dan beban yang terjadi dalam kegiatan operasional suatu entitas selama periode pelaporan. Berbeda dengan LRA yang berfokus pada anggaran, LO lebih berfokus pada aktivitas keuangan yang sebenarnya terjadi selama periode tersebut, baik itu kegiatan operasional maupun non-operasional. Tujuan dari laporan operasional diantaranya yang pertama, menyajikan kinerja keuangan yang mencerminkan pendapatan dan beban entitas selama periode pelaporan. Yang kedua, menunjukkan hasil dari kegiatan ekonomi suatu entitas tanpa memperhatikan apakah anggaran telah tercapai atau tidak. Yang ketiga, memberikan gambaran apakah entitas mengalami surplus atau defisit dari aktivitas operasionalnya. Struktur dari laporan operasional yaitu yang pertama, pendapatan. Merupakan semua pendapatan yang diperoleh dari kegiatan operasional entitas. Pendapatan ini bisa berasal dari kegiatan utama entitas, misalnya pendapatan penjualan barang atau jasa. Pendapatan ini bersifat aktual, artinya diakui ketika terjadi transaksi, tidak tergantung pada kapan kas diterima. Yang kedua, beban. Merupakan semua biaya atau pengeluaran yang dikeluarkan dalam rangka menjalankan operasional entitas. Beban ini bisa mencakup biaya produksi, biaya tenaga kerja, biaya penyusutan, serta biaya umum dan administrasi.
Beban ini diakui berdasarkan asas akrual, artinya beban dicatat ketika terjadinya kewajiban, bukan saat pembayaran kas dilakukan. Yang ketiga, surplus atau defisit operasional. Surplus operasional terjadi ketika pendapatan lebih besar daripada beban. Defisit terjadi sebaliknya ketika beban lebih besar daripada pendapatan. Jurnal penutup laporan realisasi anggaran dan laporan operasional. Yang pertama, jurnal penutup dari LRA. Jurnal penutup LRA bertujuan untuk menutup akun-akun pendapatan dan belanja anggaran di akhir periode sehingga saldo akun tersebut kembali menjadi nol dan siap digunakan di periode selanjutnya. Jurnal penutup dilakukan untuk memindahkan saldo ke akun surplus atau defisit anggaran yang menunjukkan perbedaan antara pendapatan dan belanja. Langkah-langkah dalam menyusun jurnal penutup laporan realisasi anggaran. Yang pertama, menutup pendapatan anggaran. Pendapatan yang dicatat dalam periode pelaporan ditutup dan dipindahkan ke akun surplus atau defisit anggaran. Contoh jurnal: debit pendapatan anggaran, sedangkan kredit surplus atau defisit anggaran. Yang kedua, menutup belanja anggaran. Belanja yang tercatat selama periode pelaporan ditutup dan dipindahkan ke akun surplus atau defisit anggaran. Contoh jurnal: debit surplus atau defisit anggaran, sedangkan kredit belanja anggaran. Yang kedua adalah jurnal penutup LO. Jurnal penutup LO bertujuan untuk menutup akun-akun pendapatan dan beban operasional agar saldo pada akun tersebut menjadi nol di akhir periode. Jurnal penutup ini memindahkan saldo ke akun surplus atau defisit operasional yang mencerminkan hasil operasional suatu entitas. Langkah-langkah dalam menyusun jurnal penutup LO. Yang pertama, menutup pendapatan operasional. Semua pendapatan yang dicatat selama periode pelaporan ditutup dan dipindahkan ke akun surplus atau defisit operasional. Contoh jurnal: debit pendapatan operasional, untuk kredit adalah surplus atau defisit operasional. Yang kedua, menutup beban operasional. Semua beban yang tercatat selama periode pelaporan ditutup dan dipindahkan ke akun surplus atau defisit operasional. Contoh jurnal: debit surplus atau defisit operasional, untuk kreditnya adalah beban operasional. Demikianlah video presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.